gentlemen, are you ready? Shalom, saya Jan Prido Damanik, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen, STT Ekumene Jakarta. Kali ini saya akan membahas isu-isu pendidikan agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Saya mengangkat tema pendidikan agama Kristen sebagai agen kasih yang membangun bangsa, memperkuat toleransi dan moderasi beragama. Indonesia adalah anugerah kemajemukan dari Tuhan. Dalam bangsa ini kita bisa merefleksikan iman, kasih dalam nilai-nilai kebangsaan. Negeri kita sebuah karya agung yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam keberagaman. Terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak suku di bangsa kita, berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Ini sebuah kekayaan bagi bangsa ini yang sekaligus menantang panggilan iman kita di tengah kemajemukan. Nah, pendidikan agama Kristen memiliki peran penting untuk bertransformasi menjadi agen kasih dalam pembangunan bangsa. Pendidikan agama Kristen bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, transfer dogma, melainkan pembentukan karakter yang mampu melihat imago Dei dalam setiap individu tanpa memandang perbedaan. Oleh karena itu, pendidikan agama Kristen harus hadir dalam membangun bangsa, memperkuat toleransi dan moderasi beragama, sehingga pendidikan agama Kristen menjadi jembatan dalam membangun kasih dalam kehidupan bernegara. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita sebagai orang beriman memaknai dan menjalani panggilan kehidupan kita di tengah kemajemukan di bangsa ini? Berikut saya akan sajikan fondasi yang bisa kita pilih sebagai pijakan dalam membangun kehidupan di tengah masyarakat majemuk. Yang pertama, fondasi iman dan kemanusiaan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini berarti sebuah tanggung jawab bagi kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh yang termanifestasi juga dalam kehidupan kita yang mengasihi sesama kita. Kasih ini harus bersifat utuh, holistik, tidak hanya membangun hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga respon yang nyata di kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu, iman Kristen tidak bisa hanya berfokus kepada kedamaian pribadi, tetapi harus dinyatakan dalam dimensi ruang publik. Nah, kita harus terpanggil untuk mewujudkan kasih dan damai di tengah kehidupan kita bermasyarakat. Nah, tentu kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah kasih tanpa batas, kasih tanpa sekat, kasih tanpa tembok agama, tembok suku, tembok perbedaan. Tuhan mengasihi yang kaya, mengasihi yang miskin. Tuhan mengasihi orang Yahudi, Tuhan mengasihi orang Samaria, Tuhan mengasihi berbagai golongan. Nah, demikian juga Tuhan mengajar kita untuk kita saling mengasihi dalam konteks bangsa kita yang majemuk dan beragam suku. Tentu kita harus berjuang dalam menerapkan kasih ini, yang kemudian kita harus menghargai martabat setiap individu. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang diciptakan dalam anugerah Tuhan, dalam gambar dan rupa Tuhan, dan ini memberikan martabat yang luhur pada individu tersebut, pada pribadi tersebut. Maka kita harus menghargainya sebagai ciptaan Tuhan tanpa mempersoalkan, tanpa memperdebatkan keyakinan agamanya. Nah, menghargai martabat setiap manusia adalah perwujudan dari iman kita. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tentu ada banyak perbedaan di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan agama Kristen hadir
sebagai jembatan yang mempersatukan perbedaan itu dalam konteks kehidupan kita beragama Kristen. Dengan demikian, pendidikan agama Kristen hadir dengan agen kasih yang membangun toleransi, mendukung moderasi beragama, dan kita melihat martabat Tuhan dalam diri setiap manusia yang harus dibangun. Dan tentu kita sedang berjuang demi kedamaian bagi bangsa kita. Yang kedua, etika kekristenan dan kebangsaan. Sebagai orang Kristen, kita terpanggil untuk menjalankan etika dan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sebagaimana Tuhan memanggil kita sebagai garam dan terang dunia. Menjadi terang berarti kita membawa harapan, membawa kebenaran, membawa keadilan. Menjadi garam berarti kita memberikan dampak, manfaat, mencegah kebusukan moral, menghadirkan cita rasa yang baik di tengah kehidupan bermasyarakat. Ini adalah panggilan kita, kontribusi positif di ruang publik. Kita bukan mengisolasi diri dengan agama yang kita miliki. Nah, etika kekristenan tentu sejalan dengan nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nilai-nilai kekristenan yang kita pegang, ada keadilan, ada kasih, ada kesetaraan. Tentu ini adalah sebuah kekuatan dalam memupuk kebersamaan, dalam kemajemukan. Nah, etika ini juga memupuk moderasi beragama yang mendorong kita bekerja sama demi nilai-nilai kemanusiaan dalam berbangsa. Oleh karena itu, kita perlu terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan dalam kehidupan sosial adalah konsekuensi dari iman kita. Peduli dengan isu-isu nyata yang sedang berkembang, dengan isu ekonomi, isu lingkungan, isu politik. Nah, melalui pendidikan agama Kristen, para peserta didik juga diajar sebagai warga negara yang baik, warga negara surga, sekaligus warga negara Indonesia yang hidup bertanggung jawab dengan kasih sebagai modal utama dalam membangun bangsa. Tentu kehadiran kita dengan nilai-nilai etika kekristenan menghadirkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan kita bermasyarakat. Yang ketiga, bijak dalam pluralisme. Dalam interaksi umat beragama yang majemuk, pendidikan agama Kristen hadir membekali peserta didiknya agar bersikap bijak dan dewasa. Bahaya dari klaim superioritas atau fanatisme berlebihan dalam beragama, sikap arogansi keimanan adalah merasa kelompok keyakinan agamanya yang paling benar dan merendahkan keyakinan yang lain. Fanatisme ini seringkali lahir dari rasa ketakutan, perasaan tidak aman, insecure dengan kehadiran agama yang lain, bahkan kurangnya pemahaman tentang agama itu sendiri. Nah, iman yang dewasa adalah iman yang diterapkan dalam kerendahan hati. Pendidikan agama Kristen memang tegas dalam mengajar bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Namun secara bersamaan, kita juga harus menghormati keyakinan orang lain, agama orang lain, sebagai hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Pendidikan agama Kristen hadir sebagai agen kasih yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Dalam konteks kehidupan beragama yang majemuk, kita perlu membuka ruang dialog, bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang kuat, siapa yang lemah, tetapi untuk membangun semangat persatuan. Yang perlu kita lakukan adalah saling memahami, mendengar, dan mengakui perspektif orang lain, bukan memaksakan perspektif kita. Yang kedua, mencari nilai kebersamaan dalam kemanusiaan. Ya, fokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, bekerja sama demi kepentingan bersama, kolaborasi kebangsaan. Ini kita bisa bersinergi menyelesaikan masalah-masalah sosial,
konflik-konflik sosial horizontal di masyarakat, permasalahan ekonomi, permasalahan lingkungan, atau bencana alam yang sedang dihadapi. Tentu pendidikan agama Kristen hadir memberdayakan beserta didiknya, memberdayakan umat Kristen sebagai agen kasih yang membangun bangsa. Ini sejalan dengan semangat moderasi beragama, di mana kita memiliki pandangan keagamaan yang seimbang, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Kita tegas dalam iman kita, tetapi kita juga menghormati keyakinan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita berprinsip teguh terhadap iman sendiri dan terbuka terhadap perbedaan itu sendiri, memperkuat toleransi dan moderasi beragama sebagai pilar persatuan bagi bangsa kita. Sebagai penutup, iman adalah kekuatan yang mempersatukan. Kasih yang mempersatukan bukan alasan untuk memecah belah. Kasih Kristus mempersatukan kita. Kasih ini juga yang harus kita salurkan kembali, manifestasikan kembali kepada sesama kita tanpa memandang latar belakang mereka. Oleh karena itu, jadilah garam dan terang yang otentik, hidup dalam kedamaian, bersikap bijak, berikan kontribusi yang terbaik kita sebagai umat Kristen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari wujudkan Indonesia yang adil, Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.